dari Koringan Abdi. Should I take one more step? Should I wait and regret fall behind and live have a life? Should I leave off the edge, breathing in, hold my breath, take a dive into the light? Because I believe in something more than miracles, more than miracles. Oh, I believe in something more than miracles, more than miracles. I need you now, 'cause it's me, only you and me. I need you Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 15 dan 16 yang beranggotakan Aldi Gunawan, Adi Setiawan, Ahmad Danova Rizky, Balsadila, Farid Muhammad Kamal, Muhammad Iksan, Rahmat Solihin, dan Rizky Bayhaki. Kami akan mempresentasikan proyek akhir yang berjudul Jemuran Otomatis Berbasis Arduino Smart Home. Sebelumnya kami berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan rahmat, rizki, dan hidayahnya, yang telah membantu kami, yang telah memberikan kami semangat untuk membuat alat ini. Serta kami berterima kasih kepada teman-teman, saudara, keluarga, alumni, senior, dan lain-lainnya karena telah membantu kami menyelesaikan alat ini. Setelah ini, teman saya akan mempresentasikan alat ini. Oke, saya lanjut dan terima kasih untuk Muhammad Ihsan telah mempercayakan presentasi selanjutnya ke saya. Dan saya sendiri Ahmad Danova Rizky. Saya ingin menjelaskan sedikit gambaran tentang sebuah proyek kami yang sudah kami buat. Dan alat dan bahannya sedikit simple. Menurut saya simple karena dengan Arduino dan beberapa alat lainnya. Dan jemuran otomatis ini juga mempunyai dua sensor air dan sensor cahaya. Dan fungsi dari jemuran otomatis ini yang utama adalah saat hujan, jemuran ini tidak akan kehujanan. Dan dari final project ini kita bisa membuat sebuah atau mencegah dari basahnya pakaian kita saat kita tinggal tertidur atau kita tinggal pergi saat kita lupa. Ya, terima kasih kepada Ahmad Danova Rizky. Perkenalkan, saya Rahmat Solihin. Saya akan melanjutkan presentasi proyek akhir ini. Di sini saya akan menjelaskan mengenai alat apa saja yang digunakan untuk membuat proyek akhir ini. Yang pertama, ada gergaji besi. Gunaan gergaji besi di sini untuk memotong akrilik menjadi beberapa bagian. Yang kedua, ada lem tembak. Lem tembak di sini digunakan untuk merekatkan atau menyambung bagian-bagian akrilik yang sudah dipotong. Yang ketiga, ada amplas. Kegunaan amplas di sini untuk menghaluskan bagian-bagian akrilik yang sudah terpotong. Yang keempat, ada penggaris. Penggaris di sini digunakan untuk mengukur bagian akrilik yang akan dibutuhkan atau yang akan dipotong. Yang kelima, ada solder. Solder sendiri digunakan untuk menyambung bagian-bagian atau kabel pada Arduino. Yang keenam, ada gunting atau cutter. Kegunaan gunting atau cutter di sini untuk memotong kertas karton untuk dijadikan miniatur jemuran. Terus yang ketujuh, ada spidol. Spidol di sini digunakan untuk menandai bagian akrilik yang akan dipotong. Ya, sekian, terima kasih. Selanjutnya akan dipresentasikan kepada teman saya. Oke, terima kasih kepada teman saya, itu Bang Rahmat Solihin. Kali ini saya akan menjelaskan tentang beberapa bahan yang digunakan dalam proyek yang kelompok kami gunakan, yaitu diantaranya ada
controller Arduino Uno, yang kedua ada sensor air, yang ketiga ada sensor LDR atau light dependent resistor, yang keempat ada kabel konektor USB Arduino, yang kelima ada resistor, yang keenam ada motor servo, yang ketujuh ada jumper wire untuk jumper kabel dari Arduino ke rangkaian, yang ketujuh ada breadboard, yang ke-8 ada akrilik sebagai bahan utama yang kita gunakan, lalu yang ke-9 ada karton, yang ke-10 ada tali, dan yang ke-11 ada stiker atau spotlight untuk menutupi bagian akrilik yang tidak semestinya terlihat. Oke, berikutnya akan dilanjutkan kepada teman saya. Ya, saya Aldi Gunawan dari kelompok 15 dan 16. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari flowcard. Sebelumnya alat dan bahan sudah dibahas oleh Rahmat Solihin dan Rizky BMI. Gambar flowcardnya seperti ini. Sebelum sistem Arduino dimulai, terlebih dahulu kita mengecek codingan tersebut sebelum diuploadkan. Kita verify dulu. Sesudah verify dan tidak ada masalah di codingannya, kita langsung upload. Secara otomatis sistem sudah bekerja dan disimpan di Arduino. Langkah selanjutnya kita langsung hubungkan ke arus listrik menggunakan adapter charger. Sistem mulai. Kita lihat cuaca hari ini, gelap atau mendung. Posisi pertama, atap terbuka karena posisi masih mendung dan tidak hujan. Selanjutnya, ketika sensor air ini terkena air hujan, otomatis servo langsung menutup, atap itu langsung menutup. Setelah itu selesai. Demikian sama saja sih sistemnya. Ketika ada air hujan menyentuh ke sensor air itu, otomatis atap dan servo bekerja dan atap menutup. Ya, sekian, terima kasih. Akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya ingin menjelaskan gambar rangkaiannya. Gambar rangkaiannya itu dari Arduino-nya itu dari pin 2 lari ke sensor hujannya. Sensor hujan, dan pin 3-nya itu dia lari ke digital output-nya, dan pin 4-nya itu dia lari ke servo motornya. Ini untuk pin 5 volt itu dia lari ke powernya yang sudah ada, dan pin 4 tadi dia lari ke servo. Contohnya ada yang di atas itu yang digambar ini, dan ground dia lari ke negatifnya. Untuk modul micro USB nya untuk power ekstra servonya itu dia lari ke servo, dan VCC nya itu dia lari ke negatifnya. Nah, untuk sensor LDR itu dari negatifnya itu lari ke ground, dan dia juga untuk positifnya tetap nyambung di pin 3. Dan ini yang sudah saya jelaskan. Untuk gambar rangkaiannya akan disambung dengan teman saya. Akan menjelaskan tentang penjelasan codingannya ini. Ya, di sini terdapat include servo H, itu untuk memanggil library motor servo. Selanjutnya lagi ini ada inisialisasi servo. Itu selanjutnya lagi inisialisasi pin sensor, itu untuk memanggil pin hujan yang berada pada nomor 2 sensor LDR nomor 3.
inisialisasi pembacaan sensor. Dan untuk derajat buka tutup servonya ini 360 ditutup, ya untuk bukanya 35. Untuk setting baud rate serial monitornya itu 150.000. Selanjutnya lagi inisialisasi pin servo. Inisialisasi status input atau output pin hujan input, pin LDR input. Untuk pembacaan sensor ditulis sebagai hujan sama dengan digital rate pin hujan, cahaya sama dengan digital rate pin LDR. Menulis pada serial monitor pembacaan sensor hujan dan cahaya. Hasil output data sensor bisa kita lihat di serial monitor Arduino. Sensor hujan akan menilai sama dengan 0 saat ada air. 0 itu artinya mati ya. Kalau sensor cahaya akan bernilai 1 saat gelap, yang artinya akan hidup. Dan berlaku sebaliknya. Jika kondisi hujan dan mendung, hujan sama dengan 0 atau mati. Cahaya, jika ada cahaya sama dengan 1 atau hidup. Servo menutup. Servo write itu servo menutup ya. Jika kondisi hujan, L-safe, hujan sama dengan 0 sama dengan hujan sama dengan 0 dan cahaya sama dengan 0. Jika ini menandakan hujan ini akan mati, 0 itu kan mati. Atau servo menutup. Jika kondisi mendung, hujan sama dengan 1, ini artinya akan on ya. Oke, saya Adi Setiawan. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu penjelasan pengujian sistem. Tahapan berikut ini dilakukan dengan mempelajari secara rinci bagaimana sistem yang akan beroperasi. Berikut tahapan rancangan pengujian dan analisa yang dilakukan penulis. Mikrokontroler Arduino digunakan dan komponen lainnya seperti sensor LDR, sensor air, dan servo continuous terpasang pada breadboard yang telah dipasang pada prototipe. Ketika sensor LDR dirangkai, mikrokontroler tidak menerima masukan data berupa sejumlah intensitas cahaya, dan sensor air juga tidak menerima masukan berupa threshold air, maka servo akan memutar searah jarum jam. Untuk mengangkat atap dan threshold air, maka servo akan memutar searah jarum jam untuk mengangkat atap dan akan menutup jemuran. Skenario ini disimulasikan sebagai datangnya mendung atau hilangnya terik matahari tetapi tidak hujan. Ketika sensor LDR menerima masukan data berupa sejumlah intensitas cahaya dan sensor air masih tidak menerima threshold air, maka servo akan memutar ke arah berlawan jarum jam dan mengangkat atap untuk membiarkan jemuran terkena sinar matahari. Skenario ini disimulasikan ketika matahari terik kembali atau setelah mendung ataupun hujan. Ketika sensor air menerima threshold yang ditentukan dan sensor LDR tidak menerima intensitas cahaya, maka servo akan kembali memutar searah jarum jam dan mengangkat atap untuk melindungi jemuran dari air hujan. Skenario ini disimulasikan ketika hujan datang dan tidak ada terik matahari. Ketika sensor air menerima threshold dan sensor LDR menerima sebuah intensitas cahaya, maka servo tidak akan bergerak jika posisi atap sudah melindungi jemuran. Tetapi jika atap belum melindungi jemuran atau di posisi awal, maka servo akan bergerak searah jarum jam
untuk melindungi jemuran. Skenario ini disimulasikan ketika ada hujan tetapi tetap ada sinar matahari. Ya, berikut simulasi alat kami akan kami peragakan. Mensimulasikan dari plokat tadi yang saya jelaskan. Posisi sesudah program di-upload dari codingan, posisi atap terbuka. Di sini jemurannya di dalam teras atau ruangan. Setelah hujan datang menyentuh dengan sensor hujan, otomatis ini akan tertutup atapnya. Jadi kita tidak perlu capek-capek kalau ada hujan atau gerimis. Kita harus lari-lari biasanya kan, mama ke belakang untuk mengangkat jemurannya. Kegunaannya ya mempermudah ibu-ibu rumah tangga lah. Nah, setelah terkena matahari, atap akan terbuka karena ini sistem sensor airnya sudah kering. Nah, seperti ini simulasinya. Oke.